Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa, senang sekali saya Madi Sekeren Karang kembali hadir dalam dialog khusus pada hari ini. Dan yang pastinya kita masih berbincang-bincang mengenai bagaimana pemahaman Perda Desa Adat atau Perda nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat. Seperti juga beberapa waktu lalu kita sudah banyak membahas tentang Perda Desa Adat ini sendiri. Kita berbincang-bincang mengenai banyak hal yang harus diketahui oleh masyarakat tentang Desa Adat ini sendiri. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana penguatan kelembagaan dan hukum adat. Sudah ada Bapak Ketut Sumarte, Penyadikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Om Swastiastu Pak Ketut. Om Swastiastu Bang Ade. Jumpa kembali lagi Niki, bersama saya Niki, dan hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana penguatan kelembagaan dan hukum adat. Seperti desa dinas, desa adat pun memiliki lembaga adat tentunya Pak Ketut Niki sendiri. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya yang harus diketahui oleh masyarakat tentang lembaga atau lembaga desa adat yang memiliki lembaga desa adat Niki sendiri yang harus diketahui? Nah, di desa adat itu selain ada pemerintahan desa adat, juga ada lembaga-lembaga adat lainnya. Lembaga adat lainnya yang diatur di dalam Perda Provinsi Bali nomor 4 2019 tentang desa adat di Bali itu kurang lebih ada 8. Pertama itu ada yang namanya Paiketan Pemangku. Kedua Serati Banten. Serati ini ke juru karya Banten, sani ngarianin Banten. Kemudian ada Yowane, Paiketan Yowane atau De Terune, ada namakan Terune Teruni gitu loh. Kalau Karang Taruna itu kan di desa dinas. Itu program nasional. Kalau kita di desa adat ada namanya Yowane, De Terune atau Terune Teruni gitu. Nah, kemudian yang keempat itu ada Pecalang, Paiketan Pecalang. Kelima di situ ada Krama Istri, Paiketan Krama Istri adat. Kemudian ada Werede. Werede itu Krama Sane Sampun Lingsir. Sane Sampun nyade utawi pensiun dari ayah-ayahan adat itu. Kemudian yang ketujuh ada Peseraman. Ke-8 di situ ada Seke atau lembaga adat lainnya. Jadi ada 8. Nah, mari kita bahas satu-satu. Kenapa lembaga-lembaga adat ini perlu dibuat, dimandatkan oleh Perda 4 2019 itu untuk dia diorganisasi secara profesional dalam satu tatanan sistem gitu ya. Karena dengan kita mengorganisasi dalam bentuk paiketan atau pasikian, itu wadah kita himpun dia, itu ada pengurusnya nanti, maka kita lebih mudah, lebih bisa terfokus melaksanakan peningkatan kapasitas dari sumber-sumber SDM untuk menguatkan adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal kita sebagai core atau inti atau unteng dari desa adat di Bali. Kan ngenten? Ya mungkin pemangku, bisakah desa adat tidak ada pemangku di desa adat? Kan, tetapi pertanyaannya, sire yang mesti melatih desa adat, para pemangku niki, apakah bisa dilakukan secara perseorangan? Tentu tidak. Maka ketika dia dihimpun, diwadahi dalam satu paiketan, nanti desa adat dengan dana, alokasi dana yang diberikan sekarang itu 300 juta per desa adat, bisa mengalokasikan, menganggarkan untuk pelatihan para pemangku. Pemangku niki itu terutama adalah pemangku-pemangku pura utawi kayangan desa sampai ke Banjar. Di desa adat tertentu bisa sampai mencakup
pemangku-pemangku yang ada di dadia-dadia, paibon-paibon, merajan-merajan, enten. Tergantung nanti kesepakatan di desa adat masing-masing. Kan karena desa adat nih, adat kita itu prinsipnya adalah berdasarkan kesepakatan, kebersamaan. Itu prinsip adat, dua saja. Kesepakatan, kebersamaan. Itu. Maka adalah istilah druenang sareng-sareng, kenten, unjuk lungsur, gitu dia. Tidak bisa dia kaku-kakuan begitu. Nah itu pemangku. Serati Banten juga begitu. Ada pemangku, tentu ada sang Mekarya Banten niki. Kalau Sulinggih namanya Tapini, kalau di Wolake namanya Serati. Wiku Tapini, Serati, pengayah-pengayah Wiku Tapini niki Serati ngai Banten niku. Niki juga penting untuk diberdayakan, ditingkatkan kapasitasnya. Menawi Majajahitan sampun uning, Nandeng Banten sampun uning, tetapi agar kemudian juga paham dengan tatwa apa yang dikerjakan. Inten. Nandeng Canang, apakah sembarang warna bunga bisa ditaruh begitu saja kan? Enten nanti tatanannya di depan mesti bunga putih, di kanan bunga bara, driki bunga kuning, driki bunga selam, tengah-tengah manca warna daging samsam. Itu canang misalnya. Kenapa begitu? Ini terjemahan dari panca aksara. Sang Bang Tang Ang Eng Panca Dewata, Iswara Brahma Mahadewa Wisnu Siwa di tengah. Wenten ketatuannya nih ke, tidak bisa sembarang warna ditaruh gitu. Itu kalau nih ke nyan mau putar lain dadennya gitu. Jadi itulah pentingnya. Nah itulah pentingnya ada pelatihan Serati Banten. Ketika dia dihimpun maka dia akan menjadi lebih mudah diberdayakan, lebih mudah ditingkatkan kapasitasnya. Baik, Patut kita jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana desa adat atau lembaga desa adat Niki sendiri yang memiliki paiketan 8 paiketan kalau Patut sampaikan tadi Niki sendiri dan apa sih sebenarnya tujuan dilakukannya paiketan tersebut. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami, masih dalam dialog diseminasi pemahaman Perda Desa Adat, dan kita ambil topik kita yaitu penguatan kelembagaan dan hukum adat. Masih bersama Bapak Ketut Sumarte, beliau merupakan penyarikan agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Pak Ketut, kita lanjutkan lagi. Kalau Pak Ketut tadi menyampaikan nih ada 8 paiketan yang ada di lembaga desa adat Niki sendiri. Tadi sudah dijelaskan sekilas pemangku dan Serati Banten. Tapi yang menarik di sini Serati Banten ini sendiri bisa diikuti oleh banjar-banjar atau desa adat yang sudah terpilih kah atau memang bisa diikuti oleh siapa saja Niki? Nah, ini utamanya itu bagi yang memang sudah menggeluti Banten. Serati ini utamanya akan bersinggungan dengan Krama Istri. Karena itu Titi yang mendorong itu agar paiketan Krama Istri di di desa-desa adat, Pasikian paiketan Krama Istri atau Pakis Bali itu juga menghimpun dalam programnya itu berupa pelatihan bagi para serati. Kan berdekatan nih yang sana biasanya Majajahitan, Metetandingan, Mekarya Banten nih kan Krama Istri. Nah, Banten juga wadah Krama Istri. Nike mangde dicakup lah di dalam program dan kegiatan nanti di Pakis gitu. Nah, itu baru 2. Nah, siapa yang akan jadi di dalam serati itu yang memang sudah menggeluti Banten? Tentu saja karena hampir semua perempuan atau Krama Istri adat Bali di desa adat Nike pasti berkaitan dengan bebantenan, itu mau tidak mau, maka desa adat sebaiknya dalam programnya Niki melatih
latih keramu istri sami untuk bisa menjadi serati Banten. Uning lah kenapa canang nih bentuknya begini, kenapa warna bunganya harus seperti urutannya tadi, pejati nih ke nabi gitu. Berarti ada filosofi. Ya, ada tatu istilahnya nih ke. Ye. Kan wenten lontarnya pelelutuk Banten, Dan wenten itu jadinya pun sudah prakerti. dilakukan dari beberapa desa adat. Sudah desa-desa adat yang memang progresif nih sudah sangat rutin gitu. Melakukan. Sangat rutin pelatihan-pelatihan itu. Nah, itu baru 2. Kemudian ada lagi Yohane niki generasi baru Bali, generasi muda Bali tentu harus juga diberikan pemahaman tentang adat, tradisi, seni budaya dan kearifan lokal Bali. Di mana wadahnya? Disitulah dihimpun dalam Paiketan Yohane. Itu, gitu. Kemudian bidang keamanan, ketertiban, ketentraman, menjaga itu di keamanan, ketertiban, kenyamanan di desa adat Sire Pecalang. Pecalang ini kan sudah kita kenal. Nah itu Pecalang. Kemudian ada lagi tapi ini ke Werde. Nah, krama Werde niki dia sebaiknya mulai desa adat niki peduli pada para penglingsir-penglingsir sanes sampun Werde ring desa adat. Niki kan harus diakui agak kurang perhatiannya selama ini. Niki yang didorong oleh Perda 4 2019 untuk apa yang sebutkan tadi itu dengan istilah transformasi desa adat itu. Itu agar kemudian desa adat semakin berkembang menjadi semakin kuat dia itu. Dan kemudian mampu menciptakan kesejahteraan jagat itu atau pancekerta di desa adat. Sekaligus juga nanti dengan tatanan yang sangat bagus, kuat itu nanti bisa mendorong keramunya untuk mencapai moksartem lewat napi kegiatan pancayatnya itu. Nah, nikilah semua yang sudah dihimpun dan 8 itu. Yang paling prinsip kemudian ada peseraman niki. Nah, peseraman itu ada peseraman formal itu adalah sekolah berbasis agama Hindu. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Perda 4 2019 tentang desa adat di Bali membuka ruang yang sedemikian luas bagi desa adat untuk berperan serta peran aktif mengambil bagian memberdayakan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan membentuk peseraman di desa adat. Bahkan beberapa desa adat dapat diberi kesempatan untuk bekerja sama membangun peseraman ini. Peseraman itu bagi sekolah formal berbasis Hindu. Itu ada juga yang non formal. Non formal niki yang lazimnya sudah dijalankan oleh desa adat di seluruh Bali. Itu ada satu desa adat memiliki pelatihan rutin dia setiap hari Sabtu dan hari Minggu. Wenten pelatihan nih, wenten pelatihan nanti majejahitan, tetandingan, wenten pelatihan yoga, wenten pelatihan kewirausahaan bagi napi Yohanenya gitu. Sudah ada yang melakukan seperti itu rutin itu karena LPD-nya maju, kemudian membangun desa adatnya memiliki program karya peseraman. Peseraman itu rutin bergilir itu sudah terjadi seperti itu, peseraman non formal. Nah itu dia, jadi formal maupun non formal. Kalau formal dia dimaksudkan dalam Perda 4 2019 itu adalah sekolah berbasis agama Hindu. Nah itu bisa dilakukan. Misalnya TK nih ke TK Hindu. Kemudian SD Hindu, harus ada gitu. Kita di Bali kan kurang itu. Nah, biasanya sekolah-sekolahnya itu sekolah umum dia, tidak berkarakter keagamaan. Berarti ini juga yang menjadi perhatian dari Perda. Enggak, dibuka itu baru hal yang baru. Dibuka itu. Walaupun ada beberapa desa adat. Desa adat sudah ada yang memiliki sekolah ada.
Yang Titiang tahu misalnya itu Desa Adat Jimbaran itu memiliki sekolah sampai tingkat SMA di Badung. Bisa seperti itu. Nanti beberapa desa adat membuat misalnya satu SMA bersama atau SMK. Bisa diberikan kewenangan untuk itu oleh Perda 4 2019. Ya. Karena kenapa? Karena desa adat sudah menjadi subjek hukum. Yang penting kemudian kan dicari pengelolanya yang baik, guru-gurunya yang baik, kurikulumnya ya itu harus mengikuti berkarakter Hindu. Nanti kalau itu dibentuk maka sekolah itu peseraman formal ini dia akan berada di dalam naungan Kementerian Agama. Karena niki sekolah keagamaan. Itu dia. Nah, kalau non formal itu beda. Itu beda nih gitu. Nah, itu peseraman. Kemudian ada lagi kalau werde hanya di desa-desa adat. Yang kira karena werde saking lingsir segala macam kita tidaklah perlu nanti sampai membuat organisasi. Nah, yang utama dari Perda ini dari didorong untuk membentuk organisasi dari wadah. Niki kan semua sudah ada, pemangku wenten, yo serati ada, yo anu sudah semua ada. Tinggal diorganisasi sehingga dinamakan paiketan dia. Itu diwadahi dalam sebuah tatanan organisasi gitu, sehingga mudah dilakukan pembinaan, pemberdayaan gitu loh, peningkatan kapasitas apa itu dia. Nah, selanjutnya karena tatanan keorganisasian kelembagaan di dalam Perda ini mencakup dia Desa Mawecara dan Bali Mawecara, jadi ada tata kelola mikro di masing-masing desa adat, ada tata kelola makro untuk skala se-Bali itu, maka lembaga-lembaga ini yang sudah diorganisasi di masing-masing desa adat juga membentuk dia pasikian di tingkat di atas desa adat, di tingkat kecamatan, kabupaten kota sampai provinsi, gitu kan? Sama dia dengan desa adatnya sendiri, kan masing-masing dia otonom mandiri. Tetapi desa adat seluruh Bali membentuk kemudian namanya Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Nah, begitu juga nanti lembaganya. Lembaga-lembaga itu pecalang di desa adat itu menghimpun diri se-Bali membentuk Pasikian Pecalang Bali, kabupaten kota, kemudian kecamatan. Begitu juga Keramu Istri di tingkat provinsi membentuk yang namanya, bentuk diri namanya Pasikian Paiketan Keramu Istri. Yohane juga begitu, nanti peseraman juga begitu. Nah, sementara sekarang ini baru ada 3. Jadi Pecalang sudah, Yohane sudah, Keramu Istri juga sudah. Keramu Istri namanya Pakis, disingkat Pakis. Nah, itu kan mudah dianu itu juga dipahami Pakis gitu kan, ampun singkat, brandingnya jadi kuat gitu. Nah, itu dengan begini maka apa? Maka lembaga-lembaga adat yang sudah diorganisasi di desa adat kemudian diorganisasi secara tersistem di dalam wadah kesatuan Bali, itu dia akan memiliki suatu sistem, pola dan struktur yang kuat. Gitu. Mari kita bayangkan bermimpi nanti ini 5 tahun, 10 tahun ke depan, maka tatanan desa adat di Bali dengan lembaga-lembaganya itu akan menjadi kuat dia. Inilah yang bisa nanti menjaga kelestarian, kerajegan adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali di tengah arus globalisasi. Karena identitas lokal itu menjadi penting, identitas itu akan membentuk karakter manusia Bali yang berdasarkan pada adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal. Jadi itu bisa dikatakan tujuan dari tujuan besar dari yang diharapkan tentunya. Iya, tentu yang ingin dicapai. Nah, dan itu adalah pondasi yang komprehensif diberikan oleh Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Ini baru pertama kali
Ini baru pertama kali. Jadi semuanya tatanan itu tadi sebelumnya kita sudah membahas desa adat itu bagaimana dikuatkan, dilindungi, kemudian pemerintahannya ya sudah kita bahas. Sekarang kelembagaannya. Itu yang makanya saya sebutkan strateginya ada satu regulasi, pembangunan regulation building, kemudian ada penguatan kelembagaan. Ini bagian dari kelembagaan, pemerintahan desa adat dan kelembagaan desa adat bagian dari strategi kedua. Kemudian kita akan masuk ke strategi ketiga nanti, peningkatan kapasitas. Itu dari SDM yang ada, baik pemerintahan desa adatnya, lembaga-lembaga desa adatnya, termasuk majelisnya. Itu sebagai tata kelola makro dari desa adat itu. Maka dalam satu kurun waktu, kalau ini tatanan ini berjalan, strategi ini berjalan, maka Bali, apa yang disebutkan dengan era baru Bali, terjadinya revitalisasi, terjadinya transformasi Bali secara menyeluruh, dia akan terjadi berbasis desa adat. Itu dia. Itu yang ingin dicapai oleh Perda 4 2019. Nah, lewat kelembagaan inilah kemudian akan dibangun sekali lagi sistem, pola, dan struktur yang sangat terencana. Gitu. Baik, kalau saat ini kan kita sering sekali melihat atau mendengar dan bahkan sudah menyaksikan sendiri bahwa yang paling bisa dikatakan ini yang sering eksis ya, bisa dikatakan Yohane, Pecalang, Pakis atau Paikatan Krama Istri Niki sendiri. Bagaimana dengan yang lainnya Paikatan Niki sendiri? Nanti kan setelah Niki Dumun, karena ini kan perdanya baru 2019. Maunya ngegas terus, tapi kan makin ampun dalam kondisi COVID kita. Nah, ke virtual Niki tidak semuanya bisa, kan? Kadang-kadang kita ajak ketemu langsung juga belum tentu, cukup sekali 2 kali. Apalagi nanti virtual nih, kena dunia maya-maya, sangat ngenah, sangat seng. Kita pelan-pelan, tetapi yang jelas arahnya sudah ada. Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sudah mulai dilakukan. Kemudian kita akan masuk ke dalam strategi keempat, itu membangun sinergi. Baru 3 dibentuk, Pecalang, Krama Istri, Yohane. Kemudian nanti bertumbuh lagi, kita bentuk nanti pemangku Serati, gitu. Nanti Peseraman. Baik. Kita harapkan ya, Patut ya. Patut kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana penguatan kelembagaan dan hukum adat di desa adat Niki sendiri. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang masih bersama kami, tentunya bagaimana pemahaman Perda Desa Adat, dan kita mengambil sebuah topik yaitu penguatan kelembagaan dan hukum adat. Masih bersama Bapak Ketut Sumarte, beliau merupakan Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Ada 8 paikatan yang sudah disampaikan oleh Pak Ketut. Ini walaupun dalam situasi saat ini COVID-19 Niki sendiri, kita masih ya pelan-pelan untuk menuju satu tujuan Niki sendiri. Sudah ada strategi yang sudah dipersiapkan tentunya. Nggih Patut nggih. Nah, ini kita berbicara tentang hukum adat di desa adat Niki sendiri, Patut. Jadi setelah penguatan kelembagaan, berikutnya kita yang akan diperkuat itu adalah tatanan hukum adat di desa adat. Tatanan hukum desa adat di Bali itu terdiri atas awig-awig, perarem, dan peraturan desa adat lainnya. Awig-awig itu kira-kira padanannya setara dengan undang-undang dasar yang berlaku di desa adat
masing-masing gitu. Disitulah dia ada mengatur tentang sukerte tata agama, sukerte tata paryangan, sukerte tata pawongan, dan sukerte tata palemahan. Kan itu. Kemudian hukum adat dalam bentuk awig-awig itu, karena awig-awig sebagai undang-undang dasar kan hanya berisi pokok-pokok dia, itu tidak terlalu rinci dia, maka ada yang namanya perarem. Perarem itu ada 3 jenisnya. Jenis yang pertama itu namanya perarem penyacah awig-awig. Kalau dia penyacah awig-awig, berarti perarem itu akan berisi ketentuan-ketentuan lebih lanjut dari apa yang sudah diatur pokok-pokoknya di dalam awig-awig. Semacam undang-undang dasar, kemudian turunannya adalah undang-undang. Gitu. Kalau kemudian yang kedua ada perarem pengele. Jadi pertama perarem penyacah awig-awig, kedua perarem pengele. Perarem pengele niki adalah hukum adat yang disepakati oleh kerama desa adat dalam paruman itu, isinya belum diatur di dalam awig-awig desa adat. Gitu. Misalnya tentang Napi mungkin itu tentang LPD gitu ya. LPD Dungun, LPD didirikan sebelum atau setelah adanya awig-awig desa adat yang kesurat gitu. Karena awig-awignya duluan ada, kemudian LPD-nya belakangan ada, maka LPD belum dicantumkan di awig-awig, dia dilindungi dengan hukum adat dalam bentuk perarem pengele indik LPD gitu misalnya. Kalau perarem penyacah awig-awig misalnya tentang lingge sesana swadharma dan swadikara krama di desa adat. Krama di desa adat wonten krama desa adat, krama tamyu dan tamyu. Masing-masing memiliki kedudukan tulingge, peran dan fungsi, swadharma atau tugas kewajiban, kemudian memiliki haknya. Kan itu. Nah, masing-masing kan berbeda ini. Nah, itu nanti biasanya di dalam awig-awig masing-masing desa adat itu sudah ada diatur sedikit pokok-pokoknya. Itu. Sira nika sani ke baos, krama wad, krama mipil, krama tamyu, sira sani maksud tamyu. Pokok-pokoknya, ketentuan lebih lanjut itulah diatur di dalam perarem penyacah. Kalau belum sama sekali diatur di dalam awig-awig, maka niki namanya perarem pengele. Ada lagi satu perarem nika adalah perarem penepas wicara. Penepas wicara ketika ada perkara adat itu namanya wicara. Jangan yang pembicaraan itu diistilahkan dengan wicara, temu wicara gitu. Soalnya nanti diskusi itu dinamakan temu wicara, dan wicara itu adalah perkara atau sengketa adat gitu. Itu adat murni. Itu namanya wicara. Nah, ini keputusannya dituangkan di dalam satu perarem. Wenten penepas wicara. Kalau wenten wicara sapunapi desa adat nepasin tata cara menyelesaikan wicara desa adat berdasarkan awig-awig itu. Itu namanya perarem penepas wicara. Karena tatanannya ini ada dengan adanya majelis. Nah, Perda 4 2019 tentang desa adat di Bali menegaskan bahwa wicara adat murni, yang mana itu misalnya murni adat itu misalnya hukum keluarga. Itu misalnya tentang waris, tentang pengangkatan anak,
perkawinan, perceraian dalam tatanan adat, itu bisa diatur dia. Itu termasuk nanti wicara adat murni. Itu ditepasin oleh Kerta Desa Adat. Kalau kemudian Kerta Desa Adat, keputusan Kerta Desa Adat ini masih ada pihak yang keberatan, maka dia dapat dimediasi oleh Majelis Desa Adat tingkat kecamatan. Dan tingkat kecamatan, MDA tingkat kecamatan hanya melakukan mediasi, bukan mengambil keputusan atas wicara adat. Jadi pertama, pengadilan adat tingkat pertama itu ada di Desa Adat oleh Kerta Desa Adat. Kemudian kalau di sini tidak masih belum memuaskan, ada pihak yang keberatan, dimediasi oleh Majelis Desa Adat tingkat kecamatan. Kalau di sini mediasi itu hasilnya kan dua, sepakat atau tidak sepakat. Baik. Kalau tidak terjadi kesepakatan, itu maka perkara ini, wicara ini akan dimintakan keputusan kepada Majelis Desa Adat tingkat kabupaten kota. Jadi keputusan itu berada di MDA Kabupaten Kota. Nah, niki tingkat 2 nih. Oh, tingkat 2. Niki tingkat pertama, tingkat kedua, kan? Nanti kalau di sini masih juga ada belum memuaskan itu, nah itu maka dia ada tingkat ketiga, niki udah final dan mengikat, ada di tingkat MDA Provinsi Bali. Itu dia. Jadi begitu. Jadi ada 3 tingkat nih. Keputusan pertama oleh Kerta Desa, kemudian di sini mediasi, kedua ada di kabupaten kota, kemudian provinsi. Keputusan majelis Sabekerta Desa Majelis Desa Adat Provinsi Bali itu bersifat final dan mengikat. Usan ikut tanda dos malih. Diganggu gugat. Terima dan terima. Kalau dia mau diselesaikan lewat majelis, maka akan ada seperti itu. Itu dia. Suka tidak suka. Nah itu apa pertanyaannya mungkin? Apa dipakai oleh majelis untuk nepasin wicara adat itu? Maka di majelis itu tatanannya termasuk di desa adat, wicara adat itu akan ditepasin pertama sesuai dengan nika awig-awig desa adat. Itu. Awig-awig desa adat ada mengatur tidak? Kalau sudah diatur ini dilanggar atau tidak? Gitu. Kedua, kalau tidak ada di awig-awig, diatur tidak di dalam perarem-perarem. Itu dia. Itu dia. Nah, itu diatur di dalam peraturan-peraturan desa adat lainnya, gitu. Pesumanggeman misalnya nih, kan dados. Prinsipnya kan semula nih hukum adat itu adalah hukum lisan, turun temurun, tapi belakangan kita memerlukan dia mulai ditulis, gitu. Nah, ini dia. Dan itu bisa dipakai oleh warga atau krama desa adat. Hanya itu patokannya. Itu. Maka kalau dia di landasan hukum adatnya tidak ada baik di awig-awig peraturan lain, maka akan dilihat berdasarkan catur dresta tadi itu. Awig-awig ini akan masuk dia bagian dari sastra dresta. Kuna drestanya sepunapi, bagaimana dia? Ya, kebiasaan-kebiasaan yang turun-temurun itu bagaimana? Dah itu loka drestanya gimana? Desa drestanya bagaimana? Itu yang dipakai oleh majelis untuk nepasin wicara adat murni. Dan itu diberikan kewenangannya oleh Perda 4 2019. Maka di desa adat ada namanya Kerta Desa Adat. Di tingkatan majelis ada namanya Sabekerta, gitu. Majelis Desa Adat Kabupaten Kota memiliki Sabekerta tingkat kabupaten kota. Kalau di provinsi memiliki Sabekerta tingkat provinsi. Siapa itu?
Kalau Sabokerto di tingkat kabupaten kota, di MDA kabupaten kota terdiri atas perjuru MDA di kabupaten kota ditambah kemudian Bendesa Alitan di MDA kecamatan sekabupaten bersangkutan. Gitu. Begitu juga nanti Sabokerto di Provinsi Bali, di MDA Provinsi Bali terdiri atas perjuru harian MDA Provinsi Bali ditambah Bendesa Madya Kabupaten Kota se-Bali. Itu dia keanggotaannya. Jadi keputusan di majelis, pengalaman kami di majelis Provinsi Bali berapa kali memutus wicara adat murni itu luar biasa. Persidangannya, penureksannya itu sampai bisa 30-an kali. Juga ada peninjauan lapangan langsung gitu. Dikonfirmasi. Tidak mudah. Maka sebaiknya dalam tatanan hukum adat Bali ini penyelesaian wicara itu diselesaikan lewat hakim perdamaian kerda desa di desa adat masing-masing. Jangan sampai kemudian ke atas. Bisa dikatakan. Kalau bisa, ini harapan namanya. Sebaiknya diselesaikan lewat mediasi. Paling baik itu adalah penyelesaian wicara itu lewat mediasi, karena yang kita temukan adalah kebaikan bersama. Kalau sudah lewat keputusan, maka dia akan mencari benar salah. Sama dengan kita di pengadilan, yang kita cari pasti benar salah. Tetapi kalau secara adat, ada yang lebih mulia dari benar salah itu adalah kebaikan bersama gitu. Duenang sareng-sareng. Itulah prinsip adat Bali gitu. Nah, ini karena berbicara tentang keluarga kan tadi. Iya, maka penyelesaiannya itu adalah kekeluargaan. Tetap dia itu paras paru gitu loh, selungtung sembayan take, gilik segulu, paras separuh, selungtung sembayan take, sarpano gitu. Itu asas-asas yang kita gunakan di dalam menyelesaikan wicara adat. Baik. Gitu. Tetapi selama ini beberapa kali juga sudah sampai ke tingkat atas nih ke sendiri. Ya, kami di Majelis Desa Adat Provinsi Bali berapa kali memutuskan soal itu. Ya, terakhir ada tentang wicara di satu desa adat di Bangli. Ada juga kemudian beberapa gitu, tetapi tidak banyak. Baik. Itu karena menyelesaikan satu perkara adat itu, wicara adat itu juga seperti yang sampaikan tadi, bisa sampai puluhan kali persidangan penureksannya. Tahapannya rigid sekali. Jadi terima tidak diterima. Jadi pertama itu ada tim penureksa. Iya. Kabupaten kota maupun provinsi akan masing-masing membentuk tim penureksa. Dia bertugas memeriksa berkas-berkas administrasi, kelengkapan administratif yang dianukan, data-data pendukung, bukti-bukti segala macam. Yang kedua kemudian itu akan ditureksa, dimintain keterangan dan segala macam sampai kemudian ada pemutusan, itu berkali-kali, puluhan kali. Jadi ini memerlukan tenaga, pikiran itu juga. Sangat-sangat melelahkan juga. Luar biasa. Patut kita rehat kembali, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali masih dengan penguatan kelembagaan dan hukum adat di desa adat di Bali. Saat lagi.
Baik, masih dengan Pak Ketut Sumarto. Beliau merupakan penyarikan agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Penguatan kelembagaan dan hukum adat masih menjadi topik kita. Pak Ketut, kalau Pak Ketut tadi menyampaikan ada 8 lembaga-lembaga desa ya. adat yang sudah terorganisir di Bali niki sendiri. Lalu bagaimana dengan desa adat Tuo niki? Kita memiliki seperti Pak Ketut sering menyampaikan ada desa Penaga, kemudian desa Tuo. Ini perlukah desa adat Tuo juga membuat pesikian tersebut, Pak Tut? Perlu, yang kira perlu. Nah, kenapa perlu? Sekali lagi, itu satu untuk memudahkan kita mengorganisasi, karena yang dilibatkan kan lebih dari satu orang. Prinsipnya di dalam ilmu manajemen itu adalah ketika lebih dari satu orang, maka dia perlu pengorganisasian. Untuk pengorganisasian maka dia perlu wadah, gitu loh. Sehingga baik di desa adat Tuo, apalagi desa adat Penaga itu memerlukan itu. Walaupun praktiknya sudah dilakukan oleh per individu gitu misalnya. Makin kita wadahi, sekali lagi yang akan kita bentuk itu adalah pola, struktur, sistem gitu loh. Sehingga kita bisa menjadi terarah untuk fokus menuju satu tujuan bersama. Itu. Jadi ini bagian dari peningkatan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan. Jadi kita organisasi, kemudian kita tingkatkan SDM-nya, kita bentuk dalam suatu sinergi sehingga bisa mencapai satu tujuan. Baik. Kira-kira begitu anunya. Iya, kalaupun di desa adat ada penerapan kemudian pelaksanaan kebijakan pemerintah di desa adat lewat hukum adat nih, yang sudah ada, ini apakah juga bisa diperlakukan di desa adat Tuo niki sendiri? Sangat memungkinkan. Kalau misalnya, niki kan begini, terutama yang banyak makin niki kan berkaitan dengan palemahan. Itu misalnya pengelolaan sampah berbasis sumber, kemudian pelindungan sumber air, danau, sungai dan laut gitu. Itu kan memang esensinya desa adat seperti itu. Dia harmoni yang namanya Tri Tekaran ini ke wenten di Parahyangan, Pawongan, Palemahan. Palemahannya itu yang kita kurang perhatikan sekarang ini. Sehingga Perda 4 2019 juga mendorong itu untuk desa adat lebih peduli dia pada kelangsungan alam, ya, palemahan, dan kemudian juga peningkatan kapasitas SDM. Karena itulah, sebagaimana juga strategi makro di tingkat sebali, maka di desa adat juga dikuatkan dengan strategi seperti itu. Pertama, perlu wenten nanti penyesuaian, atau istilah adatnya nguah nguhin awig-awig, agar dia menjadi sesuai, gitu. Kedua, kemudian itu kalau belum memungkinkan nguah-nguhin awig-awig, karyanan peraram seperti pengelolaan sampah berbasis sumber, kemudian itu pelindungan mata air, danau, sungai, gitu kan, hutan, segala macam itu, penggunaan sampah, timbulan sampah plastik sekali pakai. Nikah kan elok sekali dan memang itu cita-cita desa adat. Baik. Sekarang ada tatanan makronya dalam bentuk peraturan gubernur, ini tinggal nanti disesuaikan di desa adat. Misalnya peraram tentang penggunaan produk lokal. Wah, lokal. Masa mungkin Bantennya mendaging anu itu. Minuman Kaleng. Kaleng anu enten. Yeah. Boleh modern, tetapi kan masalahnya kita tidak menghasilkan itu. Eloknya upacara itu kita dapat penuhi secara mandiri. Apa hasil bumi yang kita hasilkan dari lingkungan terdekat kita di wewidangan desa, itu yang dipakai. Baik.
Kan ini kebagian dari berdikari di dalam ekonomi. Dan itulah yang didukung Itu atau cita-cita. didorong. Itu yang didorong, diwadahin. Entah di desa adat tuh, entah di desa adat, kan sama-sama memerlukan itu. Jadi pertanyaannya, apakah itu perlu? Sangat perlu. Dan kami itu sedang menggencarkan itu ke desa-desa adat untuk kemudian merespon ini, melaksanakan ini. Gitu. Baik. Karena memang itu hakikat kita. Sejauh ini bagaimana pendampingan atau sosialisasi yang dilakukan MDA Provinsi Bali ini sendiri? Nah, karena situasi seperti ini, kami banyak melakukan koordinasi, kemudian pendampingan, pemberdayaan lewat virtual, maya laya istilah adat, istilah Bali maya laya, pertemuan di dunia maya, virtual gitu ya. Bisa per kabupaten, bisa satu provinsi gitu sekaligus gitu. Nah, tentu itu dilakukan secara berjenjang. Yang terdekat ada oleh Majelis Desa Adat tingkat kecamatan. Ada 57 MDA kecamatan. Kemudian ada 9 MDA kabupaten kota gitu. Nah, yaitu provinsi. Kami provinsi hanya memberikan arahan, kemudian pedoman gitu. Nah, yang penting sekarang Pak Made Karang dan pemirsa juga bahwa karena kita ingin menciptakan pola agar desa adat ini menjadi tersistem, selain ada tata kelola di desa adat, kemudian masing-masing desa adat berdasarkan desa mawacara, kemudian ada tatanan sistem makronya berdasarkan Bali Mawacara level Bali, maka awig-awig atau perarem yang sudah disurat di masing-masing desa adat itu oleh Perda 4 2019, kemudian dirinci lagi lebih lanjut di dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 2020 tentang pelaksanaan Perda 4 2019 tentang desa adat di Bali. Itu ini mesti dia diregistrasi di Dinas PMA. Tatanannya sebelum masuk ke Dinas PMA, kami di majelis melakukan fasilitasi dan verifikasi. Verifikasi itu jangan diartikan ini sebagai intervensi majelis atas produk hukum adat yang telah disepakati di masing-masing desa adat. Gitu. Tujuannya adalah menjamin bahwa apa yang sudah dituangkan di dalam hukum adat baik dalam bentuk awig-awig maupun perarem itu dia harmonis dengan loke dreste, aturan-aturan yang ada di tingkat negara, baik undang-undang, peraturan gubernur, peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Itu dia. Karena kan antara desa dreste dengan loke dreste ini mesti harmonis. Kemudian ada asas-asas kepatutan yang mesti tetap dijaga. Misalnya kalau ada penanjung batu gitu ya, penanjung batu jadi semacam iuran pertama sebagai pengganti atas pembangunan yang sudah dilakukan di desa adat. Ada kramo yang mau menggunakan karena dia tidak ikut anggota, dia boleh menggunakan kalau dia kena penanjung batu gitu ya. Penanjung batu misalnya, penanjung batu itu prinsipal biasa di dalam tatanan desa adat Bali. Tetapi kalau angkanya kemudian sampai penanjung batunya itu 50 juta gitu misalnya, kan bukan lagi nanjung batu. Nanjung batu itu harus bisa dan tidak melukai orang. Kalau begitu kan ngai batas timpal lung dadene gitu. Itu yang tidak boleh. Itu yang kemudian ya kami ajak diskusi. Ya, dikoreksi apa patut seperti ini gitu loh. Dudukan misalnya terhadap krama tamiu, bahkan tamiu gitu. Dudukan misalnya sewenang-wenang gitu. Kalau ada warung didudukin misalnya harus 500.000 gitu misalnya kan. Kelengar timpalnya gitu.
Nah itu dia, tidak boleh juga karena diberi kewenangan lantas desa adat berlaku sewenang-wenang atas kewenangan itu. Maka dalam tatanan itulah pentingnya ada registrasi. Nah registrasi ini itu juga bagian dari pelaksanaan mandat oleh Undang-Undang Dasar pasal 18B ayat 2 bahwa negara mengakui dan melindungi kesatuan masyarakat hukum adat gitu sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan itu dengan peraturan di tingkat negara kesatuan Republik Indonesia. Ini bagiannya. Yeah. Nah, dengan dia diregistrasi diberikan nomor register, maka ini berarti dia dicatatkan, diakui dan bisa mengikat siapapun yang ada di wewidangan desa adat. Ini dia. Dengan adanya Perda 4 2019 Pak Madekarang dan juga pemirsa, maka di Bali secara resmi ini ada yang namanya 2 sistem tata pemerintahan. Ada dinas yang mulai dari presiden, berlaku nasional, presiden, gubernur, bupati, camat, dan seterusnya sampai kepala desa, kepala lingkungan. Ada juga tatanan adat. Dan tatanan adat ini maka di level terbawah ada desa dinas administratif, diakui Undang-Undang 6 2014, dilindungi, diatur dengan segala turunannya dari Undang-Undang 6 2014. Maka ada juga yang namanya desa adat. Ini diatur tatanannya berdasarkan Perda 4 Perda Provinsi Bali nomor 4 2019 tentang desa adat di Bali. Nah ini konsekuensi dari itu, siapapun yang ada di wilayah Bali, ada di wewidangan desa adat Bali, maka dia akan diperlakukan tunduk pada 2 sistem hukum ini. Hukum nasional, hukum positif negara, itu dari undang-undang sampai ke peraturan ini kepala daerah, kemudian sampai ada peraturan desa. Nah ini ada juga dengan hukum adat. Jadi yang mana lebih tinggi? Ini bukan soal lebih tinggi, ini equal, sejajar, sama-sama berlaku. Nah ini Pak Madekarang, kalau misalnya ada di satu widangan desa adat, ini kayak kan sudah diatur oleh perbekal. Kok desa adat ikut ngatur-ngatur? Konsekuensi dari tinggal di Bali, hidup di Bali ya begitu. Ada dua sistem hukum, hukum adat dan hukum positif negara. Baik, Pak Ketut, terima kasih sudah sharing. Pemirsa, demikian sudah disampaikan bagaimana penguatan kelembagaan dan hukum adat oleh Bapak Ketut Sumarto selaku Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Sekali lagi terima kasih Pak Ketut, saya Mades Karang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Om.